Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuki pada umatnya mengenai apa saja kiat untuk membentengi diri dari fitnah tersebut. Beliau telah meninggalkan umatnya dengan penjelasan yang amat jelas. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang dari petunjuk tersebut melainkan ia akan binasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun melainkan beliau menjelaskannya. Begitu pula tidak ada satu kejelekan pun yang beliau tidak peringatkan. Di antara yang diwanti-wanti adalah fitnah Dajjal. Karena fitnah yang satu ini adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada hingga akhir zaman. Bahkan setiap nabi selalu memperingatkan dari fitnah ini. Terkhusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Bahasan berikut ini akan mengulas bagaimanakah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuki jalan agar terhindar dari fitnah Dajjal. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam dengan benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah. Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dajjal muncul lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman ada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak. Tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam." Hadits riwayat Muslim nomor 2938. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadits riwayat Muslim nomor 588.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surat, dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surat tersebut. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadits riwayat Muslim nomor 809. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Al-Kahfi? Karena di awal surat tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Sebagaimana pula dalam akhir-akhir ayat surat tersebut, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Quran Surat Al-Kahfi nomor 102. Dan di antara waktu yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah di hari Jumat. Dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinai cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadits riwayat Ad-Darimi juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinai cahaya di antara 2 Jumat. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Di dalam surat Al-Kahfi sungguh banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan ibrah, mulai dari kisah penghuni gua, kisah Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. Juga terdapat penetapan hari kebangkitan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya surat ini dibaca, lebih baik lagi dihafalkan. Khususnya yang terbaik untuk membacanya adalah di hari Jumat, hari terbaik matahari terbit. Karena bisa jadi seseorang menyangka bahwa ia memiliki iman yang kokoh, namun ia terperangkap syubhat Dajjal. Akhirnya ia pun menjadi pengikut setianya. Wal-iyazubillah. Dari Imran bin Husain, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Malah ia yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4319 dan hadits riwayat Ahmad nomor 441. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat dan jadikanlah kami hamba yang mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan bekal iman yang kokoh. Wabillahi taufik.